Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Trisni di Cirebon ya. Trisni di Cirebon yang bertanya, "Dok, obat-obat apa yang tidak boleh dikonsumsi selama menjalani penanganan dengan pila?" Ya. Obat-obat apa yang tidak boleh dikonsumsi selama menjalani penanganan dengan pila ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Trisni di Cirebon, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti konsultasi langsung, ikuti Insight by Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelumnya saya upload ya. Kembali kepada Trisni di Cirebon yang bertanya, "Dok, obat-obat apa yang tidak boleh dikonsumsi selama penanganan dengan pila?" Seperti diketahui yang namanya pila adalah Paran Injection Ligation for Ambient, yaitu suatu teknik kombinasi menyuntik dan mengikat wasir. Mengapa itu dikombinasi? Untuk menghindari yang namanya perdarahan sekunder atau perdarahan sesudah wasirnya lepas ya. Yang kedua, meningkatkan efikasi atau tingkat kemanjurannya dibanding dengan mengikat biasa. Oleh karena apa? Dalam pengikatan wasir, kalau kita BAB saat atau hari yang sama dengan waktu diikatnya, akan terjadi yang namanya premature slippage atau lepasnya silikon rubber atau karet silikon yang lepas secara prematur, sehingga ya wasirnya tetap ada. Nah, dengan teknik pila ini untuk menghindari itu. Dan yang ketiga yang perlu diketahui yang namanya obat suntikan atau sclerosing agent-nya itu polidocanol 3%. Polidocanol 3% itu suatu non-ester anestesi lokal sebetulnya, yaitu obat bius lokal atau anestesi lokal yang sifatnya sklerotik ya, menyebabkan mengkerutnya pembuluh darah atau jaringan. Itu bedanya pila dengan mengikat wasir biasa ya. Termasuk juga bahwa alat pila atau pila pack itu disposable, sekali pakai buang, sehingga menghindari penularan penyakit bila dibandingkan kalau kita memakai alat biasa. Alat biasa itu terbuat dari metal atau dari metal ya, dari metal atau logam yang disteril ulang dan biasanya karet pengikatnya itu dari lateks. Dari lateks biasanya pakai potongan selang kencing ya, kateter. Ya, kalau dari potongan selang kencing itu cirinya bahwa lubangnya ada dua, lubang besar dan ada bawahnya lubang kecil. Ya, jelas ya, itu tanda bahwa itu dari selang kateter atau selang kencing. Atau kalau warnanya kuning, lubangnya satu, itu biasanya dari karet infus ya. Kalau yang namanya pila itu dari karet silikon yang warnanya hitam, itu yang biokompatibel, yang tidak menyebabkan alergi. Jelas ya. Terus obat-obat apa yang tidak boleh? Kita tahu yang namanya mengikat wasir itu hari keempat sampai ketujuh biasanya wasirnya akan lepas. Saat lepas kadang terjadi perdarahan atau secondary bleeding, karena waktu lepas akan meninggalkan luka tuka atau ulkus atau luka koreng sedikit di pangkal dari wasir yang lepas. Itu yang bisa terjadi perdarahan. Oleh sebab itu, obat apa yang tidak boleh dikonsumsi selama dilakukan tindakan pila, yaitu obat-obat pengencer darah ya. Obat-obat pengencer darah itu ya macam-macam ya, nanti browsing di internet obat pengencer darah apa saja itu sudah banyak sekali. Itu yang harus dihindari. Seminggu sebelum dilakukan tindakan itu sudah harus di stop, sampai 2 minggu sesudah tindakan pila itu di stop. Jadi selama 3 minggu. Maksudnya supaya jangan mudah berdarah di tempat yang diikat untuk menghindari perdarahan. Jadi obat-obat apa yang tidak boleh dikonsumsi, yaitu obat-obat pengencer darah. Jadi kalau kita minum obat-obat pengencer darah dan mau melakukan tindakan pila karena wasirnya
konsultasi dengan dokter yang memberikan obat itu ya. Biasanya dokter penyakit dalam dan dokter jantung. Tanya, dok, saya akan melakukan tindakan bila, di mana waktu wasirnya lepas, kadang terjadi perdarahan. Disarankan obat ini di stop, apakah boleh? Ya, kalau diperbolehkan maka seminggu sebelum tindakan bila sudah harus di stop sampai 2 minggu sesudahnya. Mengapa? Sampai lukanya sembuh baru minum obat pengencer darah. Tetapi kalau obat ini mutlak harus dipakai dan kita sedang menjalani perdarahan wasir, maka yang paling aman adalah dilakukan sklerotik terapi atau sclerosing terapi ya, dengan disuntik wasir supaya perdarahannya stop. Tetapi apakah benjolannya akan hilang? Benjolannya akan mengkerut, hilang tidak ya, karena yang namanya penyuntikan wasir atau sclerosing terapi itu efikasinya paling rendah atau tingkat kemanjurinya paling rendah. Tetapi kalau untuk perdarahan memang itu diindikasikan ya untuk menyetop perdarahan. Jadi kalau kita minum obat pengencer darah dan terjadi perdarahan dari wasir kita yang tidak stop-stop, datang kepada dokter untuk minta dilakukan penyuntikan ya supaya stop. Tetapi kalau mau diikat, dipilah, maka 1 minggu sebelumnya dan 2 minggu sesudahnya itu obat pengencer darah harus di stop. Jadi itulah obat-obat yang tidak diperbolehkan kalau kita melakukan tindakan pengikatan wasir dengan metode bila ya. Begitu Trisni di Cirebon, semoga bisa menjawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau konsultasi langsung bersama saya, ikuti IJB Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran, 1-2 hari sebelumnya saya upload ya.